Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin sekalian, ya, kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat perbuatan-perbuatan haram, yaitu berkaitan dengan menyemir rambut tanpa ada keperluan dan merubah warna uban dengan warna hitam. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syatalawi memulai bahasannya dengan stimulus. Apa stimulusnya? Stimulusnya adalah bahwasanya kita mesti menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, kita harus menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Baik nafsu kita menerima atau menolak. Karena kadangkala seseorang itu ketika dihadapkan pada persoalan hukum, ya, dalam konteks perbuatan yang diharamkan, kadangkala mental tuh, ya. Karena apa? Karena syahwatnya menolak itu, menolak untuk taat. Ketika disampaikan sebuah hukum bahwasanya ini perbuatannya terlarang, mental, nggak nerima, nolak begitu kan? Karena ini berangkat dari kesombongan yang ada di dalam hatinya, berangkat dari kesombongan. Oleh karena itu, semua hamba Allah Subhanahu wa taala itu mesti wajib mentaati, wajib mentaati apa saja yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan wajib untuk meninggalkan dengan semampunya, dengan semaksimalnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajib bagi kita mendengar dan taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap keadaan, dan tidak dibenarkan bagi kita, ya, ketika kadangkala datang sebuah hukum yang terlarang, pasti ada yang bertanya, kenapa diharamkan? Kenapa begini? Ya, seolah-olah dia apa? Dia membantah, dia membantah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sama tuh ya, halnya ketika kenapa sholat harus sekian rakaat? Kenapa puasa hanya 30, 29, 30 hari bulan Ramadan? Ya, maka laksanakan saja. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan, jangan bantah, laksanakan saja. Tugas kita kan melaksanakan, bukan membantah. Adapun hikmah yang kita tahu itu adalah sebagian kecil dari kebaikan yang Allah kehendaki untuk kita mengetahuinya. Akan tetapi hikmah terbesarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu tahu enggak, ya, ketika dalam kondisi terjepit, ya, di Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, ya. Kira-kira Nabi Musa protes enggak ke Allah, ya? Kenapa harus memukulkan tongkat ini ke laut? Kenapa? Justru solusi yang Allah datangkan adalah ketika Nabi Musa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa pukulkan tongkat itu ke laut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan solusi atas kesulitan yang dialami oleh Nabi Musa dan kaumnya itu. Maka semestinya begitu juga kita hadirin. Ketika sampai kepada kita halal, ketika sampai kepada kita haram, maka taati saja, tidak usah banyak protes. Tidak usah banyak protes. Laksanakan saja, ya. Karena pasti di balik itu semua ada hikmah. Ada hikmahnya. Dan kita tidak perlu memperdebatkan itu. Karena kalau sudah jelas halal haram, ngapain diperdebatkan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu," kata Allah. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, apa yang dilarangnya tinggalkan, kata Allah. Maka takwa, takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kan itu makna takwa yang sederhana begitu kan. Makanya mukadimah seperti ini ya mesti kita cantumkan, ya mesti kita camkan ketika kita akan berbicara tentang masalah perintah atau larangan.
Karena ada sebagian orang yang mau ngebantah gitu kan, hobinya ngebantah. Lu kok dilarang? Apa alasannya? Lo masa dilarang begitu kan? Si fulan aja melakukannya gitu, padahal dia itu paham agama. La. Patokan halal haram, larangan perintah, itu bukan si fulan yang paham agama, akan tetapi dalil patokannya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, firman Allah Subhanahu wa taala itu patokannya. Ya, ya. Maka ketika sampai kepada kita halal haram, maka terima. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk berdebat. Jangan, ya. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini Syaikhul menukil beberapa dalil yang berkaitan dengan larangan menyemir rambut ya atau memberikan warna rambut yang sudah ada uban ya atau memang menyemir rambut memang nggak ada keperluannya atau merubah warna uban dengan warna hitam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zamani sawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah." Di akhir zaman akan ada segolongan orang yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam, layaknya tembolok burung dara. Mereka tidak akan mencium aroma surga. Maka ini merupakan larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Larangan menyemir rambut dengan warna hitam. Jadi ada sebagian orang tuh ya kalau udah tumbuh uban ya dan tidak mau terlihat tua, akhirnya apa? Disemirnya rambutnya. Tidak boleh, karena ini jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ya, mereka tidak dapat mencium aroma surga, tidak bisa mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwasanya ini dosa besar. Menyemir rambut dengan warna hitam ini adalah dosa besar. Ya. Oleh karena itu, yang dibolehkan di dalam syariat kita adalah menyemir rambut dengan selain warna hitam. Dengan selain warna hitam. Dan dengan syarat tidak tasyabuh warnanya kepada rambutnya orang kafir. Ya. Karena beda ya eh, warna yang dianjurkan dipakai dengan warna yang dipakai orang kafir itu beda. Kan banyak tuh ya kadangkala kalau udah deket tahun baru Cina itu yang bahlulnya ternyata orang Islam yang memeriahkan gitu kan. Udah deket tahun baru Cina malah orang Islam yang mewarnain rambutnya seperti warna rumput yang kering begitu, yang warna seperti itu. Kan bahlul yang seperti ini. Ya, maka ingat ya, dibolehkan menyemir rambut yang beruban, tapi selain warna hitam dan warnanya itu bukan warna yang tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Ya. Maka Abu Bakar membawa ayah beliau Abu Quhafah ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Pada saat itu Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar itu sudah sangat tua, rambutnya putih, jenggotnya putih. Ya. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Ya, ubahlah atau warnailah uban ini dengan sesuatu. Namun jauhi atau hindari warna hitam. Ya, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah putih, jenggot, rambutnya, Nabi SAW perintahkan apa untuk mewarnai ya sehingga tidak terlihat terlalu putih begitu, diwarnai dengan warna ya misalnya apa warna merah begitu, merah agak kehitam-hitaman ya bukan merah total. Kalau merah total itu kan tasyabuh bil kufar, warna kuning agak hitam-hitaman begitu, atau selain selain keduanya.
Selama warna itu bukan warna yang tasyabuh kepada orang kafir begitu. Kalau yang orang kafir itu kan biasanya agak ngejreng gitu warnanya ya. Agak ngejreng begitu. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi boleh saja ya, seseorang itu mewarnai rambutnya atau jenggotnya tapi selain warna hitam dan warnanya itu tidak tasyabuh kepada orang orang kafir. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah dalil yang dinukil oleh Syekh At-Tahlawi di dalam tulisan beliau. Di zaman sekarang ini ya, ada sebagian orang yang masih muda ya, masih muda tiba-tiba rambutnya diwarnain gitu. Padahal ndak ada uban, ndak ada apa diwarnain gitu. Ya. Sebenarnya masalah mewarnai rambut ya, ini sebetulnya perkara dunia ya. Dan perkara dunia itu kembali ke kaidah umumnya. Segala sesuatunya itu halal pada asalnya mubah ya. Namun demikian ya, mewarnai rambut yang hitam itu dengan warna-warna tertentu bukan karena beruban ya. Ya, meskipun hukumnya boleh ya, tidak ada orang soleh yang melakukannya. Tidak ada. Justru kadangkala menjadi motivasi mereka mewarnai rambut itu karena apa? Terpesona dengan artis idola mereka, terpesona dengan pemain bola idola mereka. Jatuhnya apa? Mereka mewarnai rambut itu tujuannya adalah untuk meniru orang kafir atau meniru orang fasik. Ya, meniru orang kafir atau orang fasik. Maka jika motifnya seperti ini, maka itu terlarang. Karena memang ada sebagian ya yang masih muda itu warnain rambut. Motivasinya memang dia ingin meniru begitu kan karena terpesona ada orang yang melakukan hal yang serupa. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam apa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan dibangkitkan dengan kaum yang diserupakannya itu. Maka jika motifnya meniru orang fasik, orang kafir, maka nggak boleh. Terlarang seperti ini. Camkan baik-baik ini. Ya, ini berlaku untuk laki-laki atau wanita. Berlaku untuk laki-laki atau wanita. Kan sekarang banyak itu varian warna rambut yang tinggal diolesin begitu. Ya. Maka kalau memang tidak ada urgensinya nggak perlu. Karena memang khawatirnya itu tasyabuh kepada orang fasik atau tasyabuh kepada orang kafir. Ya. Dan yang lebih baik tentu adalah warna yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu warna hitam. Dan itu sudah bagus begitu. Hadirin sekalian, di antara hikmah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, mengapa kita diperintahkan menyemir uban, ya, menyemir uban dengan selain warna hitam dan bukan dengan warna yang tasyabuh bil kuffar, adalah dalam rangka menyelisih ahli kitab, ya. Jadi untuk menyelisih orang orang kafir. Karena ahli kitab itu kata Nabi alaihi salatu wasallam dia tidak menyemir uban. Jadi dibiarin putih gitu aja. Jadi tujuan Nabi SAW memerintahkan adalah untuk menyelisihi mereka. Ya, ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasbughuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara itu tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi justru Nabi SAW memperintahkan kita untuk menyelisihi ahli kitab, bukan malah meniru atau mengikuti jejak mereka dalam mewarnai rambut. Ya, oke lah misalnya ada yang bilang, loh kan zaman sekarang orang fasik juga mewarnai rambut. Iya betul. Tapi ingat, ya warnanya itu mesti dibedakan. Warnanya itu mesti dibedakan, tidak disamakan.
Makanya di awal tadi Anda sampaikan, ya, yang boleh disemir itu memang rambut yang tumbuh uban dan warnanya itu, warna semirannya itu adalah warna yang tidak tasyabbu bil kuffar. Satu, untuk menyelisihi ahli kitab, kedua untuk menyelisihi orang fasik. Kan gitu. Namun demikian ya para salaf itu, ya para sahabat dan tabi'in, tentu mereka berselisih pendapat juga. Mana yang lebih utama begitu kan? Apakah membiarkan uban sebagaimana adanya atau disemir begitu? Hadirin sekalian, jadi para salaf ya, para sahabat dan tabi'in, mereka juga memang berselisih pendapat tentang masalah uban ini. Apakah yang lebih afdol itu adalah membiarkan sebagaimana adanya atau dengan disemir begitu? Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya lebih utama itu dibiarkan daripada mewarnainya. Karena memang terdapat dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam mengenai larangan mengubah uban begitu. Namun dalil yang menjadi landasan mereka untuk tetap membiarkan uban dan meninggalkan semir itu, kata Syekh Albani, dalilnya itu dhaif. Ya, dhaif dan mungkar ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya lebih utama merubah uban ya dengan menyemirnya daripada membiarkannya, ya tentu dalil pendukungnya tadi yang sudah kita sampaikan di atas itu tadi. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa menyemir uban ya atau jenggot yang sudah putih atau rambut kepala itu lebih utama daripada membiarkannya. Itu lebih utama dari membiarkannya. Karena keutamaan ini dibangun di atas dalil yang sahih, sedangkan yang menganjurkan untuk dibiarkan saja uban tidak perlu disemir itu dibangun di atas dalil yang dhaif begitu. Makanya lebih utama adalah membangun pendapat di atas dalil yang sahih. Nah, kemudian bahan apa yang digunakan misalnya? Bahan yang digunakan untuk menyemir uban itu bahan apa? Ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaibal hinna'u wal katam." Sesungguhnya bahan yang terbaik yang digunakan untuk menyemir uban itu adalah hina, ya, hina, pacar, dan katam atau inai begitu. Ya. Nah, ini hadis sahih. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan pacar ya atau inai untuk menyemir menyemir uban. Ini menunjukkan bahwasanya menyemir uban menggunakan pacar atau inai ini tentu yang paling baik, yang paling utama. Akan tetapi bukan berarti menyemir dengan selainnya nggak boleh, tetap boleh. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah afdoliyah, maka yang lebih afdol adalah menyemir uban dengan pacar atau inai. Ya. Nah, apakah boleh menggunakan bahan lain ya selain yang disebutkan di dalam dalil, atau misalnya menggunakan barang semiran yang sudah disediakan di zaman kekinian ini? Maka jawabannya adalah boleh saja. Misalnya menggunakan bahan sintetis misalnya, maka boleh saja. Yang penting ya bahan itu tidak menutupi rambut, maksudnya air wudhu tetap tembus, bahannya bukan dari yang haram, tidak membahayakan, dan warnanya itu bukan warna yang tasyabuh pada orang kafir begitu. Ya, dan tentunya yang terpenting adalah itu bukan warna hitam. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Maka boleh saja menggunakan bahan selain bahan yang disebutkan dalam dalil, misalnya menggunakan bahan sintetis selama itu tidak membahayakan dan air wudhu itu bisa tembus. Dan air wudhu itu bisa tembus begitu. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang menjadi kasus kekinian, ada anak muda, masih muda gitu, ya. Kadangkala mereka udah punya uban. Ada orang yang masih muda, tapi mereka udah ubanan begitu. Banyak. Anda temukan bahkan banyak begitu. Lalu bolehkah mereka, ya, yang masih muda ini menyemir rambut mereka dengan warna hitam? Boleh tidak? Agar ubannya itu tersamarkan. Maka sebagaimana fatwa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya tetap diharamkan, tetap diharamkan. Karena di situ terdapat apa? Terdapat pengelabuan, terdapat pengelabuan. Oleh karena itu, meskipun masih muda, ya, masih muda kan ibaratnya relatif masih rambutnya masih banyak hitam ya, ubannya satu dua. Tapi dia tetap tidak dibenarkan menggunakan pewarna hitam. Karena itu termasuk dalam bentuk pengelabuan. Tetap diharamkan. Yang dibolehkan adalah dia mewarnai dengan warna selain warna hitam, sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat, bukan dengan warna warna hitam. Ya, oleh karena itu kalau ditanya bagaimana kalau masih muda tapi udah tumbuh uban, boleh nggak disemir pakai warna hitam lagi agar hitam semua? Jawabannya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh dan kita kembalikan kepada arahan Nabi alaihi salatu wassalam, gunakan warna selain warna hitam dan bukan warna yang tasyabuh kepada orang orang kafir. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu berkaitan dengan masalah menyemir rambut tanpa ada keperluan dan merubah warna uban dengan warna hitam, ya. Karena banyak orang di zaman kekinian yang karena takut dibilang tua, akhirnya mereka menyemir rambutnya. Takut dibilang tua, padahal tua itu adalah suatu apa? Keniscayaan bagi kita. Tua, kematian, ya, itu sesuatu yang mesti ada, pasti akan menghampiri kita, ya. Maka hiduplah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hidup dengan sesuai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang membangkang. Jangan kita menjadi hamba yang membangkang. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam itu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali yang enggan. Ya. Kata Nabi alaihi wasallam apa? Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk syurga. Akan tetapi siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya ia yang enggan. Maka kalau kita ingin, ya, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita taati perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Karena itu syaratnya. Ya. Bukan la ilaha illallah saja, tapi Muhammad Rasulullah juga. Karena ini konsekuensi, ini konsekuensi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hendaknya di dalam menjalani kehidupan ini kita berhati-hati, mawas diri, pikir-pikir, timbang-timbang, jangan sampai justru menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan besar nanti pada hari kiamat. Ya. Terakhir, ya, kemarin itu Ana mendapatkan sebuah statement ya yang menurut Ana konyol ya. Dan menurut Ana pribadi, statement ini muncul dari fobia terhadap agama begitu. Karena banyak kita temukan orang Islam itu fobia terhadap agamanya sendiri. Ya. Apa orang itu bilang? Orang itu mengatakan bahwa kebanyakan orang yang benar-benar alim, orang yang benar-benar berilmu itu ngomongnya dikit gitu. Tapi kalau orang yang agamanya setengah-setengah itu ngomongnya banyak gitu, banyak berteori begitu. Terus anak ketawa sih, anak ketawa dalam hati. Karena anak tahu bahwasanya perkataan ini berangkat dari fobia terhadap ajaran agama. Ya, justru apa? Semakin dalam ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, justru tanggung jawabnya semakin besar untuk mengingatkan umat dari kemungkaran. Kan ini terbalik gitu kan? Yang dibilang itu
Yang berilmu itu diam, yang agamanya setengah-setengah itu yang banyak berteori, banyak ngomong gitu. Ini kan lucu kan, terbalik. Mestinya apa? Yang benar itu yang semakin alim, semakin berilmu, maka tugasnya semakin berat karena dia memiliki tanggung jawab yang besar. Akan tetapi yang masih belum, masih setengah-setengah itu mestinya dia menyampaikan sesuai dengan kemampuan gitu. Sesuai dengan kadar kemampuan. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.